perkenalkan, nama saya Iin Yuliartatin SPDI. Saya sebagai tenaga kependidikan mengajar di salah satu SD yaitu SDN Sirna. Berdasarkan pengalaman Ibu, untuk memahami tentang negara Indonesia itu sendiri, bagaimana Bu? Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan, yang memiliki nilai Pancasila yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana Ibu menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara satu di antaranya membayar pajak. Terus yang keduanya mengamalkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mengamalkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar negara atau falsafah bangsa Indonesia. Bagaimana Ibu memaknai bela negara? Dalam bela negara untuk masa sekarang tidak hanya untuk mengangkat senjata, tetapi kita itu harus ikut berpartisipasi, berperan aktif dalam menjalankan bela negara. Contohnya dengan mewujudkan cinta tanah air dan cinta pada bangsa Indonesia. Terus terlibat dalam bermasyarakat. Terus kita itu harus mengenalkan produk sendiri, produk dalam negeri. Yang selanjutnya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau untuk korupsi sendiri, menurut Ibu bagaimana kita harus menghadapinya untuk tidak terjerumus sebagai aparatur negara, sebagai ASN, agar tidak terjerumus kepada korupsi itu sendiri bagaimana? Kita itu mengenai korupsi, kita bekerja harus didasari oleh rasa keikhlasan. Harus ada rasa ketika kita bekerja itu pasti di akhir hayat itu semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi meskipun ada misalkan orang yang korupsi, kita itu harus ingat bahwa manusia itu akan dihadapkan dengan pertanggungjawaban nantinya. Oleh karena itu diharapkan kita sebagai ASN harus bekerja dengan ikhlas, jangan melihat atau mumpung ada kesempatan itu harus ditiadakan, tapi kita harus bekerja dengan ikhlas dan rasa tanggung jawab yang besar, didasari dengan apa? Yaitu rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam profesi Ibu sendiri yang saat ini adalah seorang guru, bagaimana Ibu bisa melaksanakan bela negara sebagai upaya konkret Ibu dalam menghadapi isu-isu strategis dan juga sebagai bela negara dan cinta tanah air? Saya sebagai guru tentunya sebagai pendidik, saya juga harus ikut bela negara, mencintai negara Indonesia untuk diri sendiri, bahkan menanamkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik supaya kita itu tetap cinta tanah air dengan cara bertoleransi, dengan cara saling menghargai, dengan cara saling menghormati meskipun beda agama, beda budaya. Kepada peserta didik itu ditanamkan meskipun peserta didik dalam usia SD, tapi penanaman tersebut harus timbul sejak dini. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta semangat kebangsaan? Lalu untuk harapan Ibu sendiri untuk kedepannya bangsa Indonesia ini harus seperti apa ya Bu untuk kalangan masyarakatnya, untuk semangat bela negaranya?
Untuk harapan saya tentang bela negara bangsa Indonesia itu, yaitu mudah-mudahan bangsa Indonesia lebih maju lagi, lebih sejahtera, lebih memperhatikan pada rakyatnya, jangan sampai tidak merata dalam hal pemberian bantuan, pendidikan, atau bantuan-bantuan yang lainnya gitu. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah bisa menjadikan solusi Indonesia lebih maju lagi ke depannya, dan Indonesia bisa mencetak masa depan untuk generasi emas. Pertanyaan yang terakhir, Bu. Adakah pesan dari Ibu tentang pentingnya kita punya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam menjaga kedaulatan bangsa kita sendiri? Sangat penting dalam mengetahui wawasan kebangsaan, terutama kita itu harus membela negara Indonesia supaya rasa cinta kita terhadap negara Indonesia itu lebih besar lagi, dan kita itu harus mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar bagi kita saat ini dalam menjaga persatuan semangat kebangsaan di tengah-tengah isu-isu yang tengah mengancam? Tantangan yang terbesar pada saat ini yang dirasakan oleh saya yaitu masih adanya masyarakat maupun peserta didik yang masih kurang paham tentang wawasan Nusantara. Jadi beliau belum paham bagaimana cara mempertahankan atau cinta tanah air itu bagaimana, karena buktinya masih banyak anak yang tawuran, atau di masyarakat masih ada yang melakukan demo, itu merasa ketidakadilan, dia itu langsung demo, atau anak pelajar masih melakukan tawuran. Itu bagaimana saya juga mempunyai masalah cara menangani untuk menyampaikan kepada peserta didik atau masyarakat untuk cinta tanah air atau memahami pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Berdasarkan pengalaman Akang, Indonesia itu apa sih? Indonesia menurutkan pandangan pribadi ternyata tempat urang lemah cai bahasa Sunda. Mana di Indonesia beragam suku, bangsa, tina bahasa oge, gitu ternyata benten-benten. Oge Indonesia anu nyepeng delek karena Pancasila. Bagaimana memaknai bela negara? Naon bae anu jadi pagawean hidup atau pagawean ibados sami eta urang kudu ngalakukeun pagawean teh dengan sepenuh hati. Eta termasuk ke bela negara. Bela negara di profesi Bapak ini contohnya seperti apa? Namun karena profesi saya seorang guru, termasuk bela negara itu adalah memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya, mampu mendidik, mampu mengedukasi, mampu menerapkan perilaku-perilaku yang baik yang bisa diaplikasikan oleh siswa-siswi di masyarakat. Kalau dilihat saat ini gitu kan ada isu-isu krusial seperti korupsi, pencucian uang, cyber hoax. Menurut tanggapan Bapak nih, bagaimana kita seharusnya menghadapi isu-isu
krusial tersebut? Ya pastinya bergeraklah di penegak hukum, jangan sampai tajam ke bawah tumpul ke atas. Ya kuduna kaitan sarang hal iya bahwa korupsi mah harus dijerat dengan seberat-beratnya, harus dihukum dengan seberatnya. Ya, kalau cara kita untuk menghadapi masalah-masalah tersebut itu bagaimana cara kita? Ya berawal dari diri kita semua, karena kalau kalimat dalam bahasa Arab itu ibda binafsik, samemeh kabatur, mimitiannya di diri seorang. Orang tong korupsi dalam rumah tangga tidak boleh korupsi, ke diri sorangan tong korupsi tenaga, korupsi waktu dan lain sebagainya. Termasuk itu anu kudu kurang di awalan kudu kurang senyata. Nah, adakah pesan wawasan kebangsaan dan bela negara, pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara? Nah, bahwa pentingnya memiliki wawasan bela negara itu adalah kita seperti memiliki peta identitas, kemudian identitas diri sebagai warga negara Indonesia, punya semangat bela negara. Yang tadi intinya, lakukanlah yang terbaik untuk negara ini. Kenalkan, nama saya Santi Nur Aipi. Nama saya Mutia Wida Nur Hayati. Menurut adik-adik ini, apa sih arti Indonesia? Menurut saya, Indonesia itu rumah saya dan tempat yang harus saya jaga. Kalau menurut saya, Indonesia itu adalah negara yang kaya dan beragam. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Kan adik-adik ini bangga ya menjadi warga Indonesia. Nah, bentuk dari implementasi cinta tanah air yang dilakukan oleh adik-adik ini apa ya? Saya berusaha menjaga kebersihan lingkungan dan memakai produk lokal. Saya ikut mengikuti upacara bendera dengan penuh semangat dan menghargai teman-teman yang berbeda agama. Nah, kalau bicara tentang bela negara, menurut Santi dan Mutia, Tidak, bela negara tidak harus perang, tapi juga menjaga dan membangun negeri melalui hal-hal baik yang dapat kita lakukan. Nah, contohnya seperti ikut membersihkan kelas secara bersama-sama, menjaga nama baik sekolah di luar. menurut Santi dan Mutia, penting gak sih bela negara itu? Penting, sangat penting. Nah, sekarang kan banyak ya masalah-masalah isu-isu yang terjadi, apalagi Gen Z yang tidak terlepas dari gadget dan juga internet, apalagi medsos. Nah, kan ada juga isu mengenai hoax dan ujaran kebencian. Nah, sebagai Gen Z, bagaimana sih cara untuk menghadapi isu-isu atau masalah-masalah tersebut? Saya selalu cek dulu beritanya sebelum percaya dan menyebarkan. Kalau menurut saya, jika ada teman yang menyebar berita yang aneh-aneh, saya ingatkan dengan sopan dan ajak dia untuk mencari kebenarannya. Oh iya, bagus sekali. Jadi kita harus punya kehati-hatian ya dalam menerima setiap informasi. Era modern ini kan banyak tantangan ya. Nah, melihat semua tantangan yang ada, apa sih tantangan terbesar sebagai pelajar pada saat ini menurut Santi dan Mutia? Tantangan terbesarnya yaitu perbedaan pendapat di media sosial. Banyak anak muda yang kurang literasi digital, jadi gampang percaya berita bohong. Memang sudah jelas ya bahwa Gen Z itu sangat berhubungan dengan internet dan juga medsos, sehingga tantangannya pun berhubungan dengan berita-berita hoax dan digital ya. Terakhir nih untuk Santi dan Mutia, apa sih harapan terbesar untuk Indonesia? Saya berharap pendidikan semakin merata dan anak muda lebih aktif berkontribusi untuk bangsa. Saya ingin Indonesia menjadi negara yang maju.